Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan untuk terus belajar ya. Meskipun di tengah wabah yang seperti ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke. Melalui video ini, kami dari kelompok 1 ada saya Ahmad Subhan Yazid dan nanti ada juga Mas Winato Saputro akan membawakan atau mempresentasikan hasil belajar kami dari modul kuliah yang bertopik aljabar linear. Aljabar linear merupakan salah satu topik yang ada pada mata kuliah Math of Data Science. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tersebut. Walaupun nanti akan ada 2 presentator, maka tema atau template dari presentasinya dibuat berbeda untuk sekedar membedakan, kalau template-nya yang ini berarti ya presentator pertama, kemudian kalau nanti template-nya lebih formal seperti di covernya tadi, di sampul halaman pertama ini, nanti itu presentasinya Mas Winato Saputro. Hanya untuk membedakan saja. Kemudian, kita review kembali sebentar mengenai apa yang akan kita bahas. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai motivasi dan perkenalan atau introduction dari buku ini. By the way, bagi yang belum tahu, mata kuliah ini kita mengacu pada buku berjudul Mathematics for Machine Learning. Ini merupakan buku dari Mark Peter Dinseroth. Kemudian kalau teman-teman mau mencarinya melalui mesin pencari Google misalkan, bisa juga langsung searching dengan kata kunci tersebut. Untuk bukunya tampilannya seperti ini. Nanti dicari aja yang labelnya berwarna biru. Kalau seperti ini berarti sudah benar. Nanti di dalamnya akan dibahas topik-topik matematika dan penerapannya dalam machine learning. Sekilas buku ini akan ada 2 konsep, yaitu Mathematical Foundation, sama part yang kedua adalah problemnya atau praktiknya, central machine learning problemnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke PowerPoint kita, ya, tataran matematikanya atau teorinya adalah yang di bagian fondasi ini yang menjadi dasar dari praktik-praktik machine learning. Machine learning atau pembelajaran mesin biasanya prakteknya ada 4 pilar ini. Ada regresi atau prediksi suatu nilai, ada klasifikasi atau prediksi suatu kelas, ada dimensionality reduction, ada pengurangan. Nah, ini yang tengah ini serta yang dimensionality reduction sama density estimation merupakan masuknya ke unsupervised, yang paling kanan dan paling kiri masuknya ke supervised. Nah, 4 pilar dari machine learning ini tidak bisa berdiri tanpa adanya fondasi matematika yang kuat. Oleh karena itu, dalam buku ini dibahas topik-topik matematika apa saja yang mendasari dari machine learning. Atau nanti jika dikaitkan dengan data science, karena machine learning itu belajarnya dari data, maka dalam kasus ini, dalam konteks ini antara machine learning dan data science dianggap sebagai sesuatu yang satu. Ya, karena pada praktiknya pun tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya selain dalam tataran konseptual. Adapun yang akan dibahas pada video ini adalah linear algebra atau aljabar linear. Sementara untuk topik-topik yang lain, untuk topik matematika yang lain maupun yang ini, yang pilarnya, yang praktiknya dari machine learning akan dibahas oleh presentator yang lain di video yang selanjutnya. Adapun outline yang akan dibahas melalui video ini atau PowerPoint ini, presentasi ini adalah ada aljabar linear, ada sistem persamaan linear, ada matriks, ada penyelesaian SPL, ada ruang vektor, kebebasan linear atau linear independency, sama basis dan ranks, serta pemetaan linear, dan yang terakhir adalah ruang affines.
yang akan menjadi topik kita dalam PowerPoint ini. Aljabar linier. Tentang aljabar linier. Aljabar linier merupakan representasi atau jawaban dari tuntutan yang dibutuhkan oleh konsep intuitif sebagai representasinya. Konsep intuitif memerlukan simbol sebagai representasinya. Nah, ini nanti yang disebut sebagai aljabar. Konsep intuitif itu apa? Oke, bicara konsep intuitif, kita bicara mengenai bagaimana seseorang itu mendapatkan suatu pengetahuan. Itu ada dua cara sebenarnya. Ada konsep intuitif, ada satu lagi adalah konsep penalaran. Intuitif itu spontanitas, sementara satunya lagi adalah, yang kedua adalah penalaran. Contohnya misalkan, saya ingin tahu cuaca atau nanti sore turun hujan atau tidak di tempat saya. Seperti itu. Berdasarkan ketika saya searching di Google misalkan, nah di situ hasilnya adalah nanti sore turun hujan. Jawaban dari Google. Itu merupakan hasil dari perhitungan matematika, hasil dari perhitungan statistik melalui beberapa parameternya. Itu merupakan hasil penalaran. Tapi di sisi yang lain dari diri saya pribadi berpendapat, masa sih hujan? Kan ini sudah musim kemarau, apalagi 2 minggu kemarin tidak ada hujan. Nah, konsep intuisi saya berkata yang berkebalikan. Nah, untuk merepresentasikan intuisi tersebut, bukan merupakan hasil suatu penalaran yang spontan, ini dibutuhkan suatu representasi, cara representasi. Nah, itulah yang nanti diakomodir oleh aljabar. Sehingga secara definisi aljabar adalah ini mempelajari simbol-simbol matematika untuk yang tadi, untuk yang merepresentasikan intuitif maupun yang lain, serta aturan-aturan untuk memanipulasi simbol-simbol tersebut. Kalau masih ingat kita ketika SMP itu ada diajari variabel, ada koefisien, ada konstanta dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan menjadi dasar dari kita belajar aljabar. Itu merupakan suatu simbol-simbol. Ada simbol variabel, ada simbol itu nanti operator dan lain sebagainya, itu dibahas dalam aljabar. Aljabar itu sendiri ada banyak macamnya. Sebagai contoh di sini ada aljabar dasar, yakni aljabar elementer. Nah, itu yang kita pelajari ketika SMP maupun SMA, itu yang kita pelajari merupakan aljabar dasarnya. Bagaimana menambahkan suatu suku terhadap suku yang lain melalui suatu operator, atau bagaimana apa itu konsep koefisien dan lain sebagainya, itu dibahas di dasar. Ada juga aljabar abstrak, itu yang membahas tentang teori-teori matematika. Ada teori, ada aksioma, ada hipotesis, ada induksi dan lain sebagainya yang bersifatnya abstrak, yang tidak bisa atau sangat sulit untuk dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam prakteknya, itu nanti dibahas pada aljabar abstrak atau aksiomatis. Aljabar yang selanjutnya adalah aljabar boolean, yakni aljabar mengenai benar dan salah, yang merepresentasikan benar dan salah. Atau kalau dalam konsep biner ada 0 dan 1, itu untuk merepresentasikan benar dan salah. Itu contoh aljabar. Ada juga aljabar linier, yakni aljabar yang membahas mengenai vektor dan korelasinya dengan matriks. Aljabar yang selanjutnya adalah aljabar relasional. Kalau kita belajar basis data, tentunya kita juga membahas bagaimana menampilkan atau merepresentasikan hubungan antar entitas melalui simbol-simbol aljabar. Ini merupakan gabungan, ini merupakan join, ini merupakan, itu nanti kalau dalam basis data ada istilah aljabar relasional, itu juga digunakan di sana. Jadi aljabar tidak terbatas pada satu topik tertentu, tapi bisa digunakan untuk topik-topik yang lain yang sekiranya membutuhkan simbol-simbol untuk merepresentasikan konsep-konsep yang intuitif. Selain itu ada juga aljabar untuk trigonometri. Trigonometri adalah yang segitiga, yang sudut-sudut seperti itu, ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Nah, itu juga termasuk dalam konteks aljabar. Ada juga aljabar fungsi dan lain sebagainya.
Tapi yang akan kita bahas di sini tidak semuanya, karena yang berkaitan dengan topik matematika untuk data science adalah aljabar linear. Maka di dalam kesempatan ini yang akan kita perdalam adalah aljabar linear, yakni yang membahas vektor serta matriks. Berbicara mengenai vektor di sini vektor merupakan lawan dari skalar ya. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, sementara skalar hanya memiliki nilai. Ini juga dalam konteks yang sama juga kita pernah pelajari dalam pelajaran fisika. Kalau vektor ada punya arah, kalau skalar cuma nilai. Sehingga jika didefinisikan dalam konteks matematika ini adalah vektor merupakan objek yang bisa ditambahkan dan bisa dikalikan dengan nilai skalar untuk menghasilkan objek yang lain yang berjenis sama. Untuk lebih jelas kita lihat nanti contohnya. Vektor ini direpresentasikan dengan panah kecil di atas huruf atau simbol. Jadi kalau ini berarti kalau diucapkan adalah vektor X. Ini merupakan vektor X. Contoh dari vektor ada yang pertama adalah vektor geometri. Nah, vektor yang memiliki bentuk seperti ini ada geometri yang berkaitan dengan bangun, datar, dan bangun ruang. Kalau kita lihat di sini ada vektor X, ada vektor Y. Kalau kita kembalikan ke kenapa ini diamakan atau kalau kita kembalikan ke definisinya, vektor itu bisa ditambahkan dan bisa dikalikan dengan skalar untuk menghasilkan objek yang lain. Misalkan X-nya saya kalikan 2X, maka kan di sini berarti X-nya akan bertambah 2 kali lipat. Ya. 2X plus 2Y misalkan. Maka di sini juga akan bertambah segini. Taruhlah segitu ya. Sementara kalau ini dijumlahkan maka hasilnya yang awalnya resultannya atau hasilnya di sini maka juga akan bertambah 2 kali lipatnya. Maka nanti kalau dikasih garis putus-putus sebagai indikatornya, nah di sini. Nah, artinya apa? Suatu vektor ketika dikalikan dengan skalar tertentu, dalam hal ini adalah 2, maka akan menghasilkan vektor yang lain dengan jenis yang sama, hanya saja besarannya yang berbeda. Nah, itu sama dengan atau memenuhi definisi ditambahkan dan dikalikan dengan skalar menghasilkan jenis yang sama. Begitu juga terjadi dengan contoh yang lain, yakni polinomial misalkan. Nah, dalam polinomial merupakan suku banyak, perhitungan dengan suku-suku yang banyak. Nah, di situ misalkan suatu suku dikalikan dengan skalar tertentu, maka suku-suku yang lain maka akan menghasilkan polinomial yang lain dengan besaran yang sama, besaran yang lain hanya saja jenisnya masih sama. Menghasilkan jenis yang sama hanya saja dengan besaran yang berbeda maksud saya. Selain itu ada juga sinyal suara. Misalkan ketika kita mendengarkan musik atau melihat video, di situ kan suaranya melalui laptop ya misalkan. Kemudian suaranya kita naikkan menjadi 2 kali lipatnya, maka suaranya yang kita dengar akan lebih keras. Ketika kita turunkan maka akan lebih kecil suaranya yang bisa kita dengar. Nah, itu juga menerapkan atau memenuhi konsep vektor ini. Sinyal suara juga sama dengan vektor. Ketika dikalikan frekuensinya misalkan atau besaran suaranya maka akan lebih keras, kalau dikurangi akan lebih kecil. Nah, itu memenuhi vektor. Sementara yang nanti akan kita bahas adalah elemen dari ruang vektor. Nah, yang ini yang nanti menjadi dasar dalam perhitungan-perhitungan matematika, dalam perhitungan-perhitungan machine learning. Nanti disampaikan oleh pemateri dalam materi selanjutnya. Sekilas kita lihat dari peta konsepnya. Yang kita pelajari adalah vektor. Vektor tidak bisa berdiri sendiri, nanti ada hubungannya dengan metrik, kemudian metrik itu sendiri sebagai representasi dari sistem persamaan linear, kemudian diselesaikan menggunakan eliminasi Gauss, bisa juga dengan inverse metrik. Nah, masing-masing topik di sini nanti kita bahas, tapi kita tidak akan dalam karena seperti matrik sendiri nanti akan diperdalam pada chapter 5. Kemudian ini akan diperdalam pada chapter 3 dan seterusnya. Jadi topik-topik yang kita bahas nanti
hanya overview-nya saja. Seperti itu. Yang pertama adalah sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear atau SPL merupakan himpunan berhingga dari persamaan berbentuk polinom. Himpunan berhingga dari persamaan berbentuk polinom atau suku banyak yang variabelnya berderajat 0 atau 1. Serta tidak terjadi perkalian antar variabelnya. Ini antar variabelnya. Contoh, misalkan ada X plus 3Y sama dengan 7, ini merupakan suatu SPL. Karena apa? Ini berbentuk polinom, tidak hanya satu. X plus 3Y. Sekalipun nanti ketika dipindahkan ruas, berarti kan sama saja. X plus 3Y minus 7 sama dengan 0. Itu merupakan suku, merupakan polinom, tidak hanya satu suku. Kemudian, kalau kita amati, kalau kita bandingkan dengan yang pertama ini Y-nya hanya berpangkat 1 atau berderajat 1, sehingga dia termasuk SPL. Tapi kalau kita lihat yang kedua ini, X plus 3Y kuadrat ini bukan SPL, karena Y kuadrat itu nanti masuknya ke persamaan kuadrat, bukan persamaan linear. Seperti itu ya. Jadi dapat dipastikan kalau SPL itu tidak ada pangkat yang lebih dari 1. Nah ini ada pangkat 0, maksudnya apa? Kalau kita masih ingat, sesuatu yang berpangkat 0 nilainya adalah 1. Misalkan ada 7 di situ 7X, X-nya pangkat 0, kan sama dengan 7 kali 1 kan, X pangkat 0, apapun bilangan yang berpangkat 0 adalah 1. Maka 7 kali 1 sama dengan 7. Oleh karena itu di sini tidak perlu dituliskan pangkat 0-nya. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah ini, X1, X2, X3, X4. Nah ini juga merupakan SPL karena memenuhi polinom yang variabelnya berderajat 1, tidak ada yang kuadrat. Sementara yang terakhir di sini bukan merupakan SPL. Kenapa? Karena X dan Y-nya ini kan dikalikan. Kalau kita lihat yang di atas, X dan Y itu tidak dikalikan, tapi dipisahkan dengan operator. Di sini juga demikian. Nah ini juga demikian. Nah ini bukan SPL. Kenapa? Karena X dan Y-nya dikalikan. Sementara definisi dari SPL itu tidak ada perkalian antar variabelnya. Misalkan di sini X-nya dihilangi, maka Y min 2X plus Y sama dengan 0. Nah, itu baru bisa. Gitu ya. Jadi tidak boleh ada perkalian dalam antar variabel. Tidak boleh ada perkalian antar variabel dalam suatu SPL. Bentuk-bentuk dari SPL sendiri ada yang 1 variabel, ada yang 2 variabel, ada yang 3 variabel. Variabel itu apa? Ya, variabel itu ya X-nya ini ya. Ini X-nya ada 1, ini ada X1, ada X2. Kalau itu variabel, kalau variabelnya ada 3, ada X1, X2, dan X3. Sementara ABC itu menunjukkan pengalinya, angkanya. Oke, ini persamaan-persamaannya. Kemudian hasil dari suatu matriks itu misalkan satu variabel. Misalkan kita ambil satu persamaan ini ya. Y sama dengan AX. Misalkan rumputnya saya ubah Y-nya, A-nya saya ubah menjadi Y sama dengan 2 kali X. Nah, nanti kan X-nya yang kita manipulasi angkanya. Misalkan X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 2 kan? Ya, karena 2 kali 1. Kalau X-nya sama dengan 5, dari X-nya sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 10. Ya kan? Kalau kita gambar di diagram kartesian, misalkan X-nya 1 kan di sini, maka Y-nya di sini. Nanti perpotongannya kita lihat maka di sini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada X-nya sama dengan 5, misalkan di sini. Kemudian ternyata Y-nya adalah 10. Maka nanti ada di sini garisnya. Misalkan kita tarik garis lurus ya kira-kira seperti itulah ya. Oke. Kemudian ini kalau dihubungkan seret membentuk suatu garis. Maka di sini ketika ada
satu variabel nanti membentuk suatu titik, ya, karena tadi ya, Y sama dengan itu. Ketika ada lebih dari satu persamaan, maka nanti membentuk garis. Ini persamaan, saya ulangi. Untuk satu persamaan yang satu variabel, maka kalau akan ada titik-titiknya kalau dihubungkan menjadi satu baris. Nah, ini satu dimensi kalau yang satu variabel. Kalau berbentuk dua variabel, nanti akan ada dua dimensi, akan ada dua garis kalau ada memang direpresentasikan dalam garis. Sementara kalau tiga variabel itu nanti bentuknya sudah berbentuk ruang, bangun ruang. Kalau satu ya garis, kalau dihubungkan. Kalau yang dua dimensi nanti berbentuk bidang, kalau dihubungkan ya bidang antar bidang. Kemudian kalau tiga baris adalah ruang dalam suatu bidang, dan hasilnya adalah berbentuk bidang, berbentuk ruang, Sehingga kalau diteruskan, itu kan tadi 1, 2, dan 3 variabel. Kalau diteruskan akan ada banyak variabel, maka bisa dilihat seperti ini. A-nya, ini indeksnya, indeks pertama, indeks kedua, seperti ini. X1, kemudian variabel pertama, ini variabel kedua, sampai variabel ke N, ini persamaan, ini ke satu yang pertama, ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan persamaan seterusnya. Maka bentuknya seperti ini. Bentuk umum dari SPL adalah A dengan indeks M itu jumlah barisnya, kolom pertama dikali dengan X1 ditambah AM2, X2, dan seterusnya, merupakan bentuk SPL-nya. Sehingga hasil atau pemecahan dari suatu SPL adalah bagaimana kita bisa mencari bilangan S1, S2, dan S3, dan seterusnya sampai Sn sesuai dengan jumlahnya. Kalau N-nya ada 1, berarti nanti S-nya cukup menjadi 1, atau solusinya cukup menjadi 1. Kalau X-nya ada 10, maka kita juga harus mencari 10 solusi. 10, N-nya di sini nanti bernilai 10, kalau emang ada 10 variabel yang mau dicari. Sehingga pemecahan dari SPL adalah bilangan S1, S2, S3, manakala SPL dengan ketika dimasukkan atau mensubstitusikan X1 terhadap S1, X2 dengan S2, nanti persamaan tersebut bisa terpenuhi. Maksudnya, misalkan nih dari persamaan yang tadi, Y sama dengan 2X, ya kan? Y sama dengan 2X. Misalkan X-nya kita masukkan 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, angka-angka ini berarti kan solusinya Y sama dengan 2. Kemudian kalau X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 10. Nah, angka-angka itu tadi kalau kita masukkan ke persamaan itu bisa terpenuhi semuanya. Maka jika ada banyak persamaan, di sini misalkan dari SPL yang 3 variabel, itu ditemukan S1-nya ada 3 misalkan. S1 atau X1-nya sama dengan 3, kemudian S2-nya sama dengan 2, S3-nya sama dengan 0 misalkan. Nah, ini ketika masing-masing dimasukkan ke mengganti X1, kemudian ini untuk mengganti S2, kemudian 0-nya ini mengganti X3, maka persamaan ini terpenuhi. Kalau terpenuhi, maka itu merupakan pemecahan dari suatu SPL. Tidak hanya satu persamaan, tapi juga persamaan yang lain. Jadi, pemecahan dari suatu SPL adalah ketika mensubstitusikan suatu nilai S ke dalam X-nya tadi, suatu persamaan itu bisa terpenuhi. Semua persamaan yang ada pada soal tersebut bisa terpenuhi, maka itu merupakan pemecahan dari SPL. SPL sendiri ada kalanya tidak memiliki solusi, yakni ketika persamaannya membentuk garis sejajar. Nah, ini di sini, paralelnya di sini. Maka tidak akan memiliki titik temu. Maka jika seperti ini tidak ada solusinya. Kalau demikian namanya inkonsisten. Yang kedua adalah konsisten atau memiliki solusi. Memiliki solusi ada 2 tipe, yakni independen dan dependen. Kalau independen dia bebas, tidak terikat oleh apapun. Simbolnya adalah ini. Ketika ada perpotongan demikian, nah ini ada satu solusi. Kita bandingkan dengan yang ini, ketika
garis yang terbentuk adalah sama, ini sebenarnya ada 2 garis tumpuk ya. Nah, di sini maka di sana akan ada solusi yang tidak terhingga karena pada setiap titik-titiknya di sini, pada setiap titik-titiknya itu ada solusinya. Nah, kalau demikian maka dia dinamakan dependent atau memiliki solusi yang tidak terbatas. Nah, sebagai pengingat yang tadi, ada contoh soal, apakah Y min sin X 0, sin X sama dengan 0 merupakan suatu SPL? Gimana teman-teman? Ya, ini tidak merupakan suatu SPL karena sin dan X merupakan sama-sama variabel yang nanti dikalikan. Kalau sin itu kaitannya dengan trigonometri, sementara X-nya adalah variabel yang satunya, sehingga ketika dikalikan ini tidak memenuhi dari persyaratan yang tadi sudah diajukan dalam definisi SPL. Dalam SPL tidak boleh ada perkalian antar variabel. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai matriks. EG, matriks. Bicara dengan matriks kita juga tidak, pastinya tidak asing ya. Matriks kalau kita lihat definisinya adalah susunan suatu objek atau elemen berbentuk bilangan kontinu maupun bilangan skalar, atau isinya tidak hanya bilangan, bisa juga berupa fungsi dalam segi 4 yang disusun berdasarkan barisan kolom. Nah, matriks biasanya kan segi 4 kan. Segi 4 yang kotak seperti itu ya. Barisan kolom. Kalau kita lihat di sini, nah ini merupakan representasi suatu matriks. Ada matriks A memiliki elemen A1, A11, A12 dan seterusnya. Nah, ini ketika ke kanan namanya adalah satu baris. Kalau yang ke bawah namanya satu kolom. Ya, ini kolom kedua, ini kolom pertama dan seterusnya. Sehingga kalau di sini kita lihat yang paling kanan bawah ini merupakan elemen terakhirnya, yakni elemen dengan kolom ke n harusnya di sini n. Berarti kolom ke n, sorry ini salah berarti ya. Kolom ke n, baris ke m. Atau baris ke m, kolom ke n. Nah, ini bisa digunakan sebagai representasi dari SPL yang tadi sudah kita bahas. Kalau kita gunakan itu, maka matriks yang terbentuk adalah namanya matriks augmentasi atau matriks pencerminan dari suatu SPL. Selain itu, matriks juga bisa digunakan sebagai pemetaan linear. Karena matriks tadi merupakan memiliki konvergensi dengan vektor, maka operasi-operasi yang bisa dilakukan dalam matriks hampir sama dengan di vektor. Kalau vektor tadi kan ada perkalian dan penjumlahan sehingga membentuk jenis yang sama, matriks juga demikian. Sehingga operasi yang pertama adalah penjumlahan atau pengurangan. Syarat dari matriks agar bisa dioperasikan menggunakan penjumlahan maupun pengurangan adalah dimensinya harus sama. Jumlah baris dan jumlah kolomnya masing-masing harus sama. Tuh. Kemudian sebagai contoh di sini adalah, kemudian perhitungannya adalah ini, ada matriks ABC, DEF, GHI ditambahkan dengan matriks yang JKL, MNO, PQR, maka perhitungannya adalah elemen pada baris pertama kolom pertama dijumlahkan dengan elemen pada matriks yang selanjutnya dengan posisi yang sama. Sehingga kalau kita petakan pada hasilnya adalah ini, A ke J. Begitu juga kalau kolom elemen pada baris pertama kolom kedua, maka ditambahkan dengan elemen pada baris pertama kolom kedua pada matriks yang kedua. Sehingga hasilnya adalah B dan K di sini. C dan L nanti hasilnya di sini. Begitu juga untuk ke bawahnya atau elemen barisnya. Maka yang paling bawah I, misalkan, ini dijumlahkan dengan R, nah itu akan menempati posisi yang paling kanan bawah. Itu kalau penjumlahan, maka di sana ada syarat dimensinya harus sama agar semuanya nanti memiliki pasangan untuk operasi penjumlahan maupun pengurangan. Sementara untuk yang selanjutnya adalah
operasi perkalian. Perkalian itu syaratnya adalah jumlah kolom matriks pertama. Jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi misalkan seperti ini. Matriks pertama memiliki 3 kolom. Agar bisa dikalikan dengan matriks kedua, maka jumlah barisnya pada matriks kedua harus sama-sama 3. Harus sama dengan 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Kemudian bagaimana perkaliannya adalah seperti ini. Baris elemen dari baris pertama nanti dikalikan dengan elemen pada kolom pertama dari matriks kedua. Sehingga A kali P ditambah B kali A kali P ditambah B kali R ditambah C kali T. Itu untuk menempati di sini. Untuk yang kanannya, ini merupakan perkalian dari baris pertama pada kolom kedua dari matriks kedua. Kalau yang ini perkalian dari baris kedua dari matriks pertama dengan kolom pertama dari matriks kedua. Nah, begitu seterusnya. Kalau dilihat di sini semuanya berpasangan. Sehingga hasil dari perkalian ini adalah, ini kalau kita lihat, ini R-nya besar harusnya ya, matriks R. Dimensinya adalah M kali N, maka nanti hasil perkaliannya, ini tadi jumlah kolomnya harus sama dengan baris pada kedua, N-nya berarti nanti sama, maka dimensi hasilnya adalah M kali K. Maka hasil dari perkalian matriksnya adalah sejumlah baris dari matriks pertama dan kolomnya sejumlah dengan yang ada pada kolom kedua. Jadi kalau 3 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 2, maka hasilnya adalah memiliki 3 baris dan 2 kolom sebagaimana yang tadi. Jumlah barisnya mengikuti matriks pertama, jumlah kolomnya mengikuti matriks kedua, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Untuk diketahui juga bahwa matriks dalam hal ini tidak bersifat komutatif ya. Perkalian matriks tidak bersifat komutatif, artinya tidak bisa dibalik. A kali B tidak sama dengan B kali A, karena tadi susunan dari kolom dan barisnya itu sangat mempengaruhi. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak bisa dikalikan. Begitu juga dengan yang tadi penjumlahan, kalau jumlah atau dimensinya tidak sama maka tidak bisa dijumlahkan. Definisi lanjutan. Selain metrik dasar tadi ada juga metrik identitas, yakni metrik yang elemen pada diagonalnya adalah 1. Selain itu bernilai 0. Ini 1 semua. Selain itu bernilai 0. Itu namanya metrik identitas. Ketika dioperasikan, suatu metrik ketika dikalikan dengan metrik identitas, A kali metrik identitas, maka menghasilkan metrik itu sendiri. Sama dalam ketika penjumlahan itu memiliki identitas 0. Berapapun angkanya ketika dijumlahkan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Kalau dalam perkalian, misalkan dalam perkalian itu identitasnya adalah 1. Misalkan ada 8 dikalikan 1 maka akan menghasilkan 8 atau menghasilkan angka itu sendiri. Nah, dalam matriks juga ada matrik identitas, yakni ketika ada suatu matriks dikalikan dengan matrik identitas itu menghasilkan matrik itu sendiri. Tetap kembali ke A yang tadi. Selain itu ada juga matriks segitiga atas, yakni matriks yang ini kalau kita lihat ada ABC, sementara untuk elemen di sebelah kiri bawahnya saya perhatikan sebagai pembanding. Nah, kalau matriks segitiga atas itu yang ada elemennya adalah yang di kanan atas. A, B, C, E, F, dan I. Nah, di sini sementara yang lain bernilai 0. Berbeda dengan matriks segitiga bawah. Kalau segitiga bawah nanti ini segitiga bawah. Ini kalau ini atas.
sama. Kalau segitiga bawah berarti yang ada nilainya adalah A, E, I, kemudian di sini D nanti ada nilainya, di sini ada nilainya, di sini ada nilainya juga, sementara yang lain adalah 0. Itu segitiga bawah. Balikan dari segitiga atas. Kemudian ada matrik biji sangkar, ini matrik yang jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Nah, termasuk yang ini, matrik identitas itu termasuk dalam matriks bujur sangkar karena jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Jumlah baris yang ke bawah sama dengan jumlah kolomnya. Kemudian ada matrik diagonal. Kalau matrik diagonal itu matrik yang memiliki nilai hanya pada diagonalnya saja. Identitas juga termasuk matrik diagonal. Tapi kalau identitas matrik nilai dari diagonal adalah satu-satu. Kalau matrik diagonal itu tidak hanya satu, bisa juga nanti di sini nilainya bisa 2, bisa 100, seperti itu ya. Pada diagonal tertentu memiliki nilai yang tertentu juga. Definisi lanjutan yang lain, matrik memiliki inverse atau kebalikannya. Sehingga memiliki sifat A, suatu matrik A jika dikalikan dengan inverse yang akan menghasilkan matrik identitas. Begitu juga kebalikannya. Suatu inverse dari matrik A ketika dikalikan dengan matrik A itu sendiri menghasilkan identitas. Oke, ketika dijumlahkan dengan lawannya, bukan kebalikannya ya, A minus min A, suatu matrik dikurangi dengan matrik tersebut, maka hasilnya adalah 0. Untuk mencari inverse, untuk yang 2 dimensi bisa menggunakan rumus yang ini. A inverse sama dengan 1 per AD min BC kali D min B min CA. Susunan metrik awalnya adalah seperti ini ya, urut ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, di sini susunannya diubah, A-nya pindah ke sini, B-nya tetap di sini tapi menggunakan min, D-nya berpindah ke sini, kemudian C-nya berubah menjadi tanda min. Nah, untuk mencari inverse-nya adalah demikian. Sehingga kalau sudah di inverse nanti kita bisa mengoperasikannya dalam kaitannya dengan matrik identitas. Selain inverse, berkebalikan ada juga matrik itu ditransposkan, yakni diubah posisinya, yang awalnya baris menjadi kolom, yang awalnya kolom menjadi baris. Bisa dilihat di sini, matrik pertama memiliki 3 baris dan 2 kolom. Ketika ditranspos akan berpindah menjadi memiliki 3 kolom dan 2 baris. AB yang awalnya merupakan elemen baris berpindah menjadi elemen kolom. Yang BDF yang awalnya ini elemen kolom pada matrik A, maka menjadi elemen baris pada A transpos. Sifat dari matrik-matrik ini adalah jika dikalikan dengan inverse-nya menghasilkan identitas. Jika A, B dalam kurung diinverskan, maka masing-masing memiliki nilai inverse, tapi B dulu yang posisinya di depan. B inverse dikali A inverse. Kemudian jika ada A plus B dikalikan atau diinverskan, maka tidak sama dengan A inverse plus B inverse. Tidak bisa demikian. Kalau yang selanjutnya ada transpos. Kalau transpos sekali dari bentuknya yang demikian kemudian dipindah ke sini, kan hasil transpos pertama. Kemudian hasil transpos pertama ini ditransposkan lagi, maka akan kembali lagi ke bentuk semulanya. Sifat selanjutnya adalah A plus B ketika ditransposkan adalah menjadi A transpos plus B transpos. Yang terakhir adalah ketika A kali B ditransposkan, maka akan sama seperti yang inverse tadi, posisinya akan berubah, B-nya pindah ke depan, A-nya pindah ke belakang, tapi sama-sama membentuk transpos juga. Nah, kiranya itu untuk yang definisi lanjutan. Ternyata ada lagi, sedikit lagi untuk matriksnya. Ketika dikalikan dengan skalar, dengan nilai biasa, maka dikalikan ke semua elemennya. Contohnya di sini, misalkan ada matrik A, B, C, D, E, F, G, H, I, ketika dikalikan dengan K, nilai skalar K, K-nya bisa bernilai berapapun, misalkan K-nya 10, misalkan K-nya 10, maka nanti semua elemennya dikalikan 10. 10 kali A, 10B, 10C, dan seterusnya. Artinya ketika dikalikan dengan skalar, maka semua elemennya dikalikan dengan skalar tersebut. Nah,
Nah, kemudian yang tadi sudah disinggung di awal, ketika ada SPL, berarti di situ juga bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks. Misalkan ada persamaan ini, SPL ini, ketika ingin diubah menjadi matriks, maka biasanya seperti ini. Cukup diambil yang angka sebelum variabelnya atau koefisiennya. 2, 4, 9 di sini, 3, min 2, 5 di sini. Jangan lupa tandanya ya, kalau ada minusnya disertakan. 5, minus 7, minus 3 di sini. Kemudian sebagai hasilnya diturunkan ke sini. Nah, ini merupakan bentuk representasi matriks dari suatu sistem persamaan linear. Nanti baru setelah itu dicari solusinya menggunakan eliminasi Gauss misalkan, ataupun dengan cara yang lainnya yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Winarto. Kiranya itu dulu untuk ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Winarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Winarto Saputro. Di sini sebagai kelompok 1, kami ingin menjelaskan mengenai aljabar linear atau linear algebra sebagai pengantar matematika untuk data science. Di sini saya bersama Mas Ahmad Subhandiasid ya, akan membahas tentang chapter 1 tentang linear algebra, di mana untuk materi ini kita mengambil referensi dari Mathematics for Machine Learning oleh Mark Peter Deysenrod sama Aldo Faisal dan Cheng Sun Ong. Sebelumnya saya beritahukan dulu karena ini sifatnya kita belajar dan kita yang sharing. Jadi murni kita bukan untuk menggurui atau mengajari secara perfect. Yang jelas kita ingin sharing apa yang kita pelajari tentang materi ini, terutama di chapter 1. Oke. Mungkin di sebelumnya Mas Subhan sudah menjelaskan tentang uh, bagaimana sistem persamaan linear, terus sejarahnya dan lain sebagainya, serta metrik, inverse, determinan, dan lain-lain. Mungkin saya nanti akan lebih ke penyelesaian sistem persamaan linear sama vektor dan sedikit soal untuk latihan. Di buku tersebut penyelesaian sistem persamaan linear yang saya baca ada 2, yaitu elementary transformation dan the minus one trick. Elementary transformation itu mirip seperti eliminasi biasa, jadi di mana row-nya itu akan dipangkas, kemudian akan disubstitusikan dari bawah ke atas. Dan minus one trick itu dengan cara menggunakan inverse metriknya tersebut. Tapi sebenarnya ada yang paling mudah, yaitu eliminasi Gauss. Oke, untuk memahami eliminasi Gauss, mungkin kita akan sedikit penjelasan dalam sebuah soal ya. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss, yaitu dengan cara merubah SPL-nya ke dalam bentuk matriks. Mungkin ada sebagian soal yang awal-awalnya soal cerita yang seperti di sebuah perusahaan ini membutuhkan resource sekian dan sekian. Itu hal seperti itu bisa kita modelkan dengan persamaan matematika ya. Jadi misal setelah soal cerita tersebut dimodelkan secara matematika akan menjadi seperti ini. Ada 3 persamaan, yaitu 2x plus 5y plus 3z sama dengan 1. Yang kedua, 3x plus 4y plus 2z sama dengan minus 3. Dan yang terakhir, x plus 3y plus z sama dengan 2. Nah, dari sistem persamaan yang ini, kita akan merubahnya ke dalam bentuk matriks. Matriksnya akan menjadi seperti ini. Untuk setiap koefisien x, y, z akan berada di row sebelah kiri atau ya sebelah kiri dari garis ini, dan atau sebelah kanan ini sebagai hasil sama dengannya.
Jadi hasilnya akan seperti ini. 253 1, 342 minus 3, 131 2. Nah, setelah jadi matriks seperti ini, kita harus merubahnya menjadi matriks segitiga atas. Di mana matriks segitiga atas kita fokus pada yang tiga ini aja, yang 3 kali 3 ini aja akan membentuk diagonal 1 1 1, dan yang atasnya nilainya terserah. Yang penting di bawahnya harus 0 0. Nah, kan matriksnya seperti ini ya. Jadi kita harus membuat nilai 2 ini menjadi 1. Caranya gimana? Caranya adalah tukar baris pertama dengan baris ketiga. Kebetulan di baris ketiga kita ada yang nilainya 1, jadi kita bisa naikkan ke atas saja. Sehingga matriksnya akan menjadi seperti ini. 1 3 1 2 3 4 2 minus 3 2 5 3 1. Oke. Terus langkah selanjutnya kan kita harus membuat diagonal seperti ini ya, satu-satu. Ini kita akan eliminasi satu-satu, akan rubahnya akan dirubah dikali dengan operasi baris elementer ini untuk merubah ini jadi 0 0 0 1 1. Nah, selanjutnya adalah untuk menolkan baris kedua pada R2. Ini 3 ini akan kita nolkan dengan cara baris kedua akan diisi dengan baris kedua dikurangi 3 kali baris 1. Jadinya untuk metrik yang ini 1 3 1 2, 3 4 2 minus 3, 2 5 3 7 akan menjadi atasnya tetap 1, atas dan bawah ini tetap 1 3 1 2, dan ini akan menjadi 0 karena kan udah di minuskan 3 kali R1, 3 kali 1 jadinya 0. Terus ini minus 6, minus 9 ya. Minus 9 akan menjadi minus 5, minus 1, dan minus 9. Kemudian ada jadi yang ini akan tetap 2, 5, 3, 1. Nah, selanjutnya kita akan mengenalkan 2 ini pada baris ketiga dengan cara baris ketiga akan diisi baris ketiga dikurangi 2R1. Sehingga kita fokus ke baris ketiga ini, baris 1 2 kita bisa dituliskan sama saja, yaitu 1 3 1 2 0 minus 5 minus 1 3 minus 9. Nah, ini akan menjadi 0 karena minus 2R1 kan. 2 dikurangi 2R1. R1-nya ini 1. Akan menjadi 0. Kemudian sampingnya akan menjadi minus 1, 1, dan minus 3. Nah, selanjutnya kita akan membuat nilai 1 pada baris kedua. Yang ini. Ini kan masih minus 5 ya. Minus 5 kita harus merubahnya menjadi 1. Yaitu dengan cara R2 akan diisi baris 2 ditambah minus 6 R3. Sehingga metrik yang tadinya 1 3 1 2, 0 minus 5 minus 1 minus 9, 0 minus 1 1 minus 3 akan menjadi atasnya sama 1 3 1 2, baris keduanya 0 1 karena ini dari minus 5 ditambah 6 jadinya 1. Kan patokannya R3. Terus di sini jadi minus 7 9. Terus baris ketiganya tetap sama, 0 minus 1 1 minus 3. Nah, selanjutnya kita akan mengenolkan baris ketiga, yaitu minus 1 ini akan kita jadikan 0 dengan cara baris ketiga akan diisi baris ketiga tambah 1R2. Sehingga metrik yang tadinya 1 3 1 2, 0 1 minus 7 9, 0 minus 1 1 minus 3 akan menjadi baris pertamanya sama 1 3 1 2, 0 1 minus 7 9. Nah, baris ketiganya akan menjadi seperti ini. 0
0, minus 6. Karena 1 R2 dan 6. Selanjutnya, kita akan membuat nilai 1 pada baris ketiga dengan cara baris ketiga dikalikan dengan min per 6. Karena ini kan 6 ya, minus 6. Kita harus jadikan 1 dulu. Sehingga metriknya akan menjadi seperti ini. Baris pertama 1, 3, 1, 2. Baris kedua 0, 1, minus 7, 9. Terus baris ketiganya 0, 0, minus 6, 6. Setelah dikalikan dengan min 1/6, maka metriknya akan menjadi seperti ini. Baris pertama sama 1, 3, 1, 2, 0, 1, minus 7, 9. Nah, baris ketiganya akan menjadi 0, 0, 1, dan minus 1. Nah, ini kondisi ini sudah terpenuhi berarti kan. Sudah jadi segitiga atas. Maka setelah ini kita bisa melakukan substitusi. Kita kembalikan ke persamaan dari metrik ini, kita kembalikan ke persamaan mula ya. Jadi dari metrik 1, 3, 1, 2, 0, 1, minus 7, 9, 0, 0, 1, minus 1, dan kita masukkan koefisien-koefisiennya, jadi akan menjadi seperti ini. Yang baris pertama akan menjadi X plus 3Y plus Z sama dengan 2. Ini kan jadi persamaan pertama. Terus karena ini 0, berarti kita abaikan, jadinya Y minus 7Z sama dengan 9. Dan ini, karena ini udah 0 semua dan ini udah 1, berarti Z sama dengan min 1. Nah, setelah diperoleh persamaan seperti ini, kita bisa substitusikan. Kan dari persamaan tadi kan udah jelas nilai Z-nya adalah min 1. Maka kita bisa masukkan ke persamaan kedua, yaitu Y minus 7Z sama dengan 9. Maka nilai Y-nya adalah Y minus 7Z sama dengan 9 akan menjadi Y sama dengan 9 plus 7Z, dimana Z-nya itu minus 1. Jadi 9 plus 7 kali minus 1, yaitu ketemunya 2. Dan nilai X-nya adalah dari persamaan X plus 3Y plus Z sama dengan 2. Kan pindah ruas, jadi X sama dengan 2 minus 3Y min Z. Dimana Y dan Z-nya itu sekarang sudah diketahui kan. Z-nya minus 1, Y-nya sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 kurangi 3 kali 2 dikurangi min 1. Jadi ketemunya minus 3. Jadi nilai X, Y, Z-nya sudah diketahui sekarang dari minus 3, X-nya minus 3, Y-nya 2, dan Z-nya adalah minus 1. Kira-kira seperti itu tentang eliminasi Gauss untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear. Nah, sekarang kita bicara tentang vektor. Nah, ini salah satu gambaran vektor ya. Jadi vektor itu intinya besaran yang mempunyai nilai dan sesuatu yang mempunyai nilai dan arah. Ini contohnya vektor garis. Di sini ada vektor A, B, dan bisa ditambahkan, vektor itu bisa ditambahkan jadi A plus B. Dan ini untuk vektor untuk ruang 2 ya, 2 ruang. Jadi misal ada vektor A di mana nilainya itu koordinat 2 sama 4. X-nya 2, Y-nya 4. Dan ini vektor 3 ruang. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi nilai vektornya itu isinya X1, Y1, dan Z1. Kira-kira gambaran umum vektor seperti itu. Nah, sebelum masuk ke vektor, ada yang namanya grup. Grup itu merupakan satu set elemen dan operasi yang didefinisikan pada elemen-elemen ini yang membuat beberapa struktur set tetap sama. Mungkin ini sangat penting sekali ya, terutama di kayak bahasa pemrograman. Jadi ada yang namanya grup, biasanya direpresentasikan dengan array seperti itu ya. Array yang isinya integer atau float atau apalah. Dan bahkan di Python sendiri ada tipe data termasuk udah spesifik yang namanya set, dimana itu set kayak seperti himpunan yang bisa dilakukan operasi semacam interseksi, penambahan, terus union, dan lain-lain.
Nah, grup itu mempunyai peranan penting dalam ilmu komputer. Seperti yang tadi saya bilang, bahkan di pemrograman ada namanya konsep yang namanya grup ya, yang biasanya dipresentasikan dengan array. Nah, grup menyediakan framework dasar untuk operasi pada set dan biasanya digunakan dalam kripto, teori coding, dan grafik. Terutama grafik kan biasanya kan kumpulan dari array, di mana array-array itu matrix itu grafik merupakan suatu metrik dan metrik itu biasanya dipresentasikan dengan array-array tertentu dalam komputer. Nah, suatu suatu himpunan G dilengkapi dengan operasi biner dinamakan grup apabila memenuhi sifat seperti ini. Pertama itu tertutup, kemudian asosiatif, mempunyai elemen netral, dan setiap elemen punya inverse. Di buku dituliskan closure of G under scalar. G under scalar untuk setiap x, y merupakan anggota G, maka x scalar y juga anggota G. Asosiatif untuk setiap x, y dan z adalah anggota G, maka x scalar y dikerjakan dulu baru dikali z sama dengan x dikalikan y kali z dulu. Jadi kurungnya bisa dua seperti ini, bisa dikurung di sini atau di sini atau di sini. Mempunyai netral elemen. Untuk sebagian E adalah anggota G dan untuk setiap X anggota G maka X scalar E hasilnya adalah X dan E scalar X juga adalah X. Kemudian yang keempat inverse elemen. Untuk setiap X anggota G dan ada sebagian Y anggota G maka X kali Y merupakan menghasilkan E dan Y kali X juga menghasilkan E. Ini biasanya disebut dengan inverse atau lambangnya biasanya ditulis dengan X minus 1. Nah, vector space. Ini tentang vektor ruang ya. Jadi, vektor kan merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan vektor ini dikatakan sebagai berada di ruang N atau simbolnya pangkat N jika memiliki N komponen. Nah, vektor biasanya dinyatakan dengan seperti ini. Notasinya misal A, terus di atasnya ada garisnya. Dan isinya adalah A1, A2, A3 sampai A ke N. Atau bisa ditulis seperti ini. Ini namanya vektor baris, yang ini vektor kolom. Oh, kebalik, ini yang vektor kolom, ini yang vektor baris. Vector space. Misalkan suatu V himpunan tak kosong dan R menyatakan himpunan skalar real, maka V dikatakan ruang vektor atas R jika terdapat operasi biner berupa penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi intinya vektor itu bisa ditambahkan dan bisa dikalikan dengan skalar ya. Seperti ini. Misal V merupakan vektor dalam ruang N, di mana N adalah sebuah bilangan dan vektor space tersebut mempunyai operasi yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu penambahan x plus y akan dikerjakan seperti ini. X1 sampai misal ada vektor x ya, jadi x1 sampai xn dan vektor y1 sampai yn, maka hasilnya tepat memetakan satu-satu. Biasanya x1 penjumlahannya memetakan satu-satu. Jadi x1 plus y1 x2 plus y2 dan seterusnya sampai xn tambah yn. Dan kedua, multiplication by scalar atau perkalian oleh scalar. Jadi untuk lambda x, misal ada vektor x, scalar lambda ini akan bisa dikalikan dengan vektor. Jadi misal x itu isinya x1 sampai xn dikalikan dengan skalar, maka sama aja dengan lambda x1, lambda x2 dan seterusnya sampai lambda xn. Seperti itu. Nah, misalkan V suatu himpunan U, V, W anggota dari V dan R adalah skalar, maka
vektor mempunyai berlaku sifat seperti ini. Pertama, komutatif ya. Jadi U plus V sama dengan V plus U. Yang kedua ada U plus V plus W sama dengan U plus V plus W, asosiatif. Cuman U-nya bisa dikerjakan duluan baru ditambahkan dengan W, atau U ditambahkan dengan V atau W yang telah dikerjakan duluan. Dan U plus 0 sama dengan U, atau ini merupakan elemen identitas penjumlahan. Kemudian untuk perkalian berlaku sifat distributif. Jadi misal ada vektor U dan V, jadi seperti ini, R dalam kurung U plus V maka sama dengan RU ditambah RV. Loncat satu-satu seperti ini. Yang kelima adalah 1U sama dengan U. Ini berlaku elemen identitas perkalian skalar. Nah, subvektor atau subruang. Misal V suatu ruang vektor dan W merupakan subhimpunan tak kosong dari V, maka W dikatakan sebagai subruang dari V jika W merupakan ruang vektor terhadap operasi yang sama. Jadi misalkan V sebagai ruang vektor dan U ini merupakan subset dari V dan U bukan himpunan kosong, maka U merupakan subruang dari V jika dan hanya jika dipenuhi aksioma berikut ini. Jadi untuk sebagian U, V adalah anggota U, maka U plus V juga merupakan anggota U. Dan jika ini U adalah anggota E, maka untuk setiap K anggota R, maka K dikalikan U itu juga berlaku dalam anggota U tersebut. Nah, sekarang linear independent. Misalkan ada sebuah V merupakan vektor ruang atas medan K dan S. Jadi misal ada S, di mana S itu berisi vektor V1, V2, dan seterusnya sampai VR. Nah, S disebut bergantung linear atau tak bebas linear, atau linear dependent jika persamaan C1 X1 plus C2 X2 dan seterusnya sampai Cn menghasilkan nilai 0. Menghasilkan nilai-nilai CR yang tidak semuanya 0. Jika dalam persamaan itu diberikan semua CR 0, maka disebut bebas linear atau linear independent. Jadi linear independent ini untuk setiap elemen vektor ini konstantanya jika dijumlahkan sama dengan 0, dia linear independent. Tapi kalau tidak, dia linear dependent atau tak bebas linear. Nah, mungkin seperti ini lebih jelasnya. Misal S, di sini S merupakan himpunan vektor 1 sampai vektor 1, vektor 2, vektor 3 sampai VR. Disebut himpunan bebas linear atau tidak bergantung linear atau linear independent jika solusi sistem persamaan linear homogennya, misal K1, V1, K2, V2, K3, seterusnya sampai KR, VR sama dengan 0, adalah solusi trivial, di mana K1, K2, K3, dan K seterusnya itu sama dengan nilainya 0. Itu merupakan linear independent. Dan untuk linear dependent yang bergantung linear, konsepnya sama. Jadi ada S merupakan himpunan vektor V1 sampai VR, disebut himpunan tak bebas linear atau bergantung linear jika solusi persamaan linear homogennya, misal ada persamaannya seperti ini dan solusinya non trivial. Jadi K1, K2, K3, K2 tidak sama dengan 0. Ketika dijumlahkan itu ada sesuatu yang ada nilainya itu bukan sama dengan 0, berarti dia linear dependent. Nah, misalkan ada sebuah dua vektor seperti ini. Vektor V1, vektor baris ya. Ini ada vektor baris isinya 2 dan 1. Dan V2 isinya 3 dan 2.
apakah kedua vektor tersebut linear dependent atau tidak. Nah, perlu diingat bahwa bentuk SPL homogen kan seperti ini. K1, V1, K2 sampai sama dengan 0. Tentukan solusinya. Jika solusinya trivial, berarti jika ditemukan K1, K2 semuanya 0, berarti dia linear independent. Tapi jika tidak, maka dia linear dependent. Nah, caranya kita buat persamaannya seperti ini. K1 vektor 1 tambah K2 vektor 2 akan menjadi vektor 0. Kemudian akan dimasukkan vektornya tersebut, nilainya kan vektor baris. Jadi ada K1 2 1 ditambah K2 3 2 sama dengan 0 0. Kalau dirubah dalam persamaan linear akan menjadi seperti ini. 2K1 tambah 3K2 sama dengan 0. Terus K1 plus 2K2 sama dengan 0. Nah, kemudian caranya kita bisa mengeliminasi K1 pada row 2 dengan cara kita kalikan row 2 itu dengan 2R2. Sebenarnya lebih enaknya dijadikan metrik biar lebih gampang, tapi karena ini cuma dua variabel, jadi saya sederhanakan sehingga menjadi persamaannya akan menjadi seperti ini. 2K1 plus 3K2 sama dengan 0. 2K1 plus 4K2 sama dengan 0. Ini kita kurangkan untuk mengeliminasi K1 sehingga K2-nya akan menghasilkan nilai 0 dan minus K2 yang bersama K1 akan menjadi 0. Masukkan nilai K2 ke dalam persamaan 2 sehingga diperoleh K1 plus 2K2 sama dengan 0. K1 plus 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi K1-nya 0. Karena nilai K1 dan K2 0, maka terbukti bahwa vektor yang tersebut merupakan vektor linear independent. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita latihan soal. Untuk latihan soal, saya punya dua soal ya yang cukup mudah lah, yang buat kita belajar bersama. Soal pertama. Soal pertama merupakan eliminasi Gauss, cuman yang tadi pertama saya terangin di slide kan hanya 3 variabel, sekarang 4 variabel. Nah, misal diketahui persamaan sebagai berikut. Persamaan linear sebagai berikut. Jadi ada minus P plus 2Q minus 3R plus 4S sama dengan 20. Persamaan kedua 4P minus 3Q plus 2R minus S sama dengan 0. Yang ketiga 2P minus 2Q minus 2R plus 2S sama dengan 0. Yang keempat 5P plus 4Q minus R minus S sama dengan 12. Nah, caranya sama. Kita akan merubahnya dulu ke dalam bentuk augmented matrix untuk melakukan operasi baris elementer nantinya. Nah, dari persamaan tersebut kita sudah membuatnya ke dalam matriks. Jadi matriksnya seperti ini. Ini merupakan nilai dari tiap variabel X, PQRS-nya ya, PQRS, dan ini hasilnya yang ruas sebelah kanan. Jadi matriksnya seperti ini. Minus 1, 2, minus 3, 4, 20, 4, minus 3, 2, minus 1, 0, 2, minus 2, minus 2, 2, 0. Dan ini terakhirnya 5, 4, minus 1, minus 1, dan 12. Nah, setelah kita punya matriks seperti ini, kita bisa merubahnya kita harus merubahnya ke dalam matriks segitiga atas, dimana yang ini diabaikan. Kita akan coba buat ini diagonal menjadi 1 semua, dan sininya akan menjadi 0. Nah, yang pertama kita rubah
minus 1 pada baris 1 menjadi 1. Kita akan merubah 1 ini. Kita akan merubah minus 1 ini sehingga menjadi 1 ya. Jadi dengan cara baris 1 dikalikan dengan minus 1 sehingga metriknya akan menjadi seperti ini. 1 minus 2, 3 minus 4 minus 20. Di bawahnya tetap sama, yaitu 4 minus 3, 2 minus 1, 0, 2 minus 2 minus 2, 2, 0, 5, 4 minus 1 minus 1, 12. Kemudian kita akan merubah 4 pada baris kedua menjadi 0. Kan sebelumnya nilainya 4 ini. Kita harus merubahnya ke dalam 0. Yaitu dengan cara baris 2 dikurangi 4B1. Jadi baris 2 ini akan dikurangi dengan 4 kalinya B ini. Sehingga metriknya akan menjadi seperti ini. Metrik baris pertama tetap 1 minus 2, 3 minus 4 dan minus 20. Nah ininya 0 karena akan tadinya kan 4 dikurangi 4B1, 4 kali 1 jadinya 0. Sini jadi 5 minus 10, 15, 80. Dan baris ketiganya akan 2 minus 2 minus 2, 2, 0. Dan baris keempatnya jadi 5, 4, minus 1, minus 1, 12. Oke. Terus langkah selanjutnya adalah berubah 5 di baris kedua menjadi 1. Kan tadinya baris keduanya yang ini masih 5 ya. Kita haruskan bentuk diagonal seperti ini jadi 1 semua, metrik segitiga atas. Jadi ini harus jadi 1. Caranya B2 dibagi 5. Sehingga metriknya menjadi seperti ini. Baris pertama, ketiga, dan keempat tetap sama. Baris keduanya akan menjadi 0, 1, minus 2, 3, dan 16. Kemudian kita akan merubah 2 di baris ketiga menjadi 0. Baris ketiga kan segini masih 2. Dan perlu diingat ini kan harus jadi 0 semua ya. Kecuali ini akan harus menjadi 1, ini harus jadi 0 semua. Karena untuk membentuk metrik segitiga atas. Jadi kita perlu mengenolkan nilai ini. Caranya untuk membuat 2 menjadi 0 dengan cara baris 3 dikurangi 2 baris 1. Sehingga metriknya akan seperti ini. Metrik pada baris pertama akan tetap sama, yaitu 1, minus 2, 3, minus 4, dan minus 20. Baris keduanya juga sama, 0, 1, minus 2, 3, 16. Dan baris ketiganya di sini baru menjadi 0, karena minus 2B1. Ini jadi 0, 2, minus 8, 10, 40. Masih ada. Terus terakhir 5, 4, minus 1, 1, 12. Nah, terus berubah 2 pada baris ketiga menjadi 0. Ini kan harus kita rubah jadi 0, yaitu dengan cara baris ketiga dikurangi 2 baris 2. Sehingga metriknya akan jadi seperti ini. Metrik pada baris pertama tetap, baris kedua tetap, baris ketiganya jadi 0, 0, minus 4, 4, dan 8. Dan yang keempatnya, baris keempatnya akan jadi 5, 4, minus 1, 1, 12. Nah, langkah selanjutnya yaitu merubah minus 4 yang di sini, kita harus merubahnya menjadi 1. Harus berubahnya menjadi 1 dengan cara baris ketiga dibagi minus 4, sehingga metriknya menjadi seperti ini. Baris pertama tetap, baris kedua tetap, baris ketiganya jadi 0, 0, 1, karena kan dibagi 4, tadinya minus 4 dibagi minus 4 jadi 1. Dan di sini jadi minus 1, sini jadi minus 2. Dan metrik baris keempatnya tetap sama, yaitu 5, 4, minus 1, minus 1, 12. Nah, selanjutnya rubah 5 di baris keempat menjadi 0. Ini kan masih 5.
kita harus membuatnya menjadi 0 dengan cara baris 4 kurangi 5B1, patokannya B1. Jadi 5 dikali B1, 1 akan dikuranginya. Kan B4-nya 5. 5 minus 5 berarti 0. Sekarang 0. Dan selanjutnya 14 minus 16, 19, dan 112. Untuk baris pertama, kedua, dan ketiganya masih tetap sama. Nah, selanjutnya rubah 14, nilai 14 pada baris keempat menjadi 0 dengan cara baris 4 dikurangi 14B2 sehingga metriknya menjadi seperti ini. Untuk metrik baris pertama keduanya masih tetap sama, baris ketiganya, baris keempatnya akan menjadi seperti ini: 0, 0, 12, minus 23, dan minus 112. Nah, selanjutnya kita harus membuat 12 ini menjadi 0, yaitu dengan cara baris 4 dikurangi 12B3 sehingga metriknya menjadi seperti ini. Baris pertama, kedua, ketiganya masih tetap sama, bisa ditulis ulang. Baris keempatnya akan menjadi 0, 0, 0, minus 11, dan minus 88. Nah, yang terakhir kita perlu membuat minus 11 ini menjadi 1, yaitu dengan cara baris keempat dibagi minus 11 sehingga metriknya seperti ini. Baris pertama, kedua, ketiganya masih tetap sama, baris keempatnya akan menjadi seperti ini: 0, 0, 0, 1, 8. Nah, sekarang metriknya sudah menjadi metrik segitiga atas ya, di sini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa kembalikan ke persamaan linearnya, sehingga persamaan linearnya akan menjadi seperti ini. Yang satu ini akan menjadi koefisiennya S. Jadi langsung dapat ditemukan bahwa S-nya itu sama dengan 8. Dapat dilihat dari matriksnya. Terus tinggal substitusikan nilai S ke dalam persamaan ketiga, di mana persamaan ketiga akan menjadi, kan ini, 1 minus 1 minus 2 akan menjadi R min S sama dengan minus 2. R-nya sama dengan minus 2 plus S. Terus R sama dengan minus 2 tambah S-nya kan ketemu 8. Jadi minus 2 tambah 8, yaitu R-nya. Sehingga R-nya itu 6. Terus selanjutnya substitusikan nilai R dan S ke dalam persamaan 2. Karena kita kan udah dapat nilai S dan R-nya ya. Jadi kita substitusikan ke persamaan keduanya. Persamaan keduanya kan menjadi seperti ini: Q minus 2R plus 3S sama dengan 16. Q-nya sama dengan 16 plus 2 kali 6 minus 3 kali 8. Karena S-nya 8, R-nya itu 6. Sehingga Q-nya diperoleh yaitu 4. Nah, dan QRS sudah ditemukan. Terus kita masukkan ke persamaan pertama untuk mencari nilai P. Jadi persamaan pertama menjadi seperti ini: P minus 2Q plus 3R minus 4S sama dengan minus 20. Jadi P-nya sama dengan pindah ruas semuanya, minus yang sebelah kiri pindah ruas, jadi minus 20 plus 2Q minus 3R plus 4S. Sehingga masukkan nilainya satu-satu, jadi minus 20 plus 2 kali 4 minus 3 kali 6 plus 4 kali 8, sehingga P-nya ketemunya 2. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk latihan soal yang sistem persamaan, solving sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss dengan 4 variabel. Selanjutnya soal latihan keduanya yaitu tentang linear independent, yaitu misal kita disediakan sebuah 3 vektor seperti ini ya. Vektornya ada 3 vektor dan merupakan ruang 4 ya. Jadi ada vektor pertama 1, 2, 1, 4, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 7. Nah,
kita disuruh membuktikan bahwa vektor ini merupakan linear independent. Caranya, kan kalau perlu diingat bahwa linear independent kan kita harus koefisiennya atau skalarnya itu kalau dijumlahkan sama dengan 0. Jadinya akan dibuat seperti ini. Jadi misal ada A1, skalar A1 akan dikali V1, mana V1 itu 1, 2, 1, 4, tambah A2, 0, 1, 1, 1, tambah A3, 2, 0, 1, 7, sama dengan 0, 0, 0 semua. Nah, caranya, kalau saya rubah itu dalam bentuk matriks, sehingga matriknya seperti ini. 1, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, dan 4, 1, 7, 0. Nah, kemudian yang saya lakukan biasanya operasi baris elementer agar matriknya menjadi seperti ini. Jadi untuk matrik yang baris terakhir kita nolkan semua, dan yang atasnya ini kita buat diagonal segini sehingga bisa diketahui nilainya nanti masing-masing. Oke, karena dari metrik pertama awalnya sudah terbentuk satu ini ya, jadi kita langsung ke operasi untuk mengenolkan nilai baris kedua ini. Itu dengan cara baris 2 diisi dengan minus 2, baris 1 ditambahkan baris 2. Sehingga metriknya menjadi seperti ini. 1, 0, 2, 0, 0, 1, minus 4, 0, 1, 1, 1, 0, dan baris keempatnya 4, 1, 7, 0. Nah, kemudian rubah 1 pada baris ketiga. Ini 1 biar jadi 1 yang sini biar jadi 0. Caranya dengan baris ketiga diisi minus baris pertama ditambah baris ketiga, sehingga metriknya menjadi seperti ini. Metrik baris pertama dan keduanya tetap sama, baris ketiganya akan menjadi 0, 1, minus 1, 0. Baris keempatnya tetap sama. Nah, terus selanjutnya rubah 4 pada baris keempat. 4 ini kita rubah menjadi 0 dengan cara baris keempat diisi dengan minus 4, row 1, baris 1 ditambah baris 4. Sehingga metriknya menjadi seperti ini. Jadi baris pertama tetap sama, baris kedua tetap sama, baris ketiga tetap sama, dan baris keempatnya baru di sini 0, 1, minus 1, 0. Nah, kan di sini kan 1 minus 1, 0. Kita bisa langsung mengenolkan itu sekaligus dengan cara baris keempat dikurangi minus 1 baris ketiga. Baris keempat akan diisi dengan minus 1 baris ketiga ditambah baris keempat, sehingga metriknya akan menjadi seperti ini. Metrik baris pertama. Metrik baris pertama masih sama, baris kedua masih sama, baris ketiga masih sama, baris keempatnya sudah 0 semua. Jadi kita perlu membuat ini sebagai 1 dan mengenolkan ini. Nah, selanjutnya rubah 1 pada baris ketiga. 1 yang ini kita harus jadikan 0. Dengan cara baris ketiga akan diisi dengan minus 1 baris kedua ditambah baris ketiga. Sehingga metriknya akan menjadi seperti ini. 1, 0, 2, 0, 0, 1, minus 4, 0, dan di sini 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk baris ketiga kan ini kan masih belum 1 ya. Kita masih harus membuatnya menjadi nilai 1. Yaitu dengan cara seperti ini. Rubah 3 pada baris ketiga menjadi 1 dengan baris ketiga diisi sepertiga baris 3. Sehingga metriknya akan menjadi seperti ini. Metrik baris pertama 1, 0, 2, 0. Baris keduanya 0, 1, minus 4, 0. Dan baris ketiganya akan menjadi 0, 0, 1, 0. Dan baris keempatnya sudah 0 semua. Ini bisa kita abaikan. Ini kan sudah menjadi diagonal kan. Jadi dari metrik ini kita bisa memperoleh SPL sebagai berikut. Anggap saja di sini ada A1, A2, A3.
Ini kan perkalian skalarnya. Jadi sistem persamaan linearnya akan menjadi seperti ini. 1A1 plus 2A3 sama dengan 0. Dan yang ini, karena ini 1 untuk A2 ya, berarti 1A2 minus 4A3 sama dengan 0. Dan A3-nya sendiri sudah terisi nilai 0. Sebenarnya kita bisa masukkan ke sini nanti. Substitusi dari bawah. Sehingga A3-nya 0, maka 1A2 minus 4A3 sama dengan 0. Jadi kan 1 plus A2 minus 0 sama dengan 0. Jadi A2-nya 9. Dan pertamanya jadi 1A1 plus 2A3 sama dengan 0. Karena A3-nya 0, jadi 1A1 plus 0 sama dengan 0. Jadinya A1-nya sama dengan 0. Nah, jadi terbukti bahwa vektor ini, vektor 1, 2, 1, 4 ini ada V1, V2, V3 adalah vektor yang linear dependent karena K1, K2, K3-nya merupakan solusi trivial di mana K1 sampai K3-nya itu sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, berakhir sudah untuk chapter 1 yang bisa saya terangkan mengenai sistem penyelesaian sistem persamaan linear dan vektor. Eh, Mungkin seperti itu dan masih banyak kekurangannya karena saya sendiri juga bukan sarjana matematika, belum bisa memberikan penjelasan yang secara komprehensif, tapi setidaknya ini merupakan pengalaman saya belajar linear aljabar sebagai mata pengantar untuk mata kuliah matematika data science. Kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke saya. Setelah tadi dijelaskan Mas Winarto mengenai SPL dan bagaimana penyelesaiannya serta ruang vektor, di sini saya melanjutkan topik yang selanjutnya yang terdapat pada buku, yakni basis. Untuk diingat-ingat, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai independen dan dependen. Kalau independen, kalau linearly dependent atau bergantung secara linearly, nanti grafiknya membentuk garis yang terhubung seperti ini atau yang berhimpitan. Sementara kalau yang independen, yang bebas, yakni cukup bertemu pada satu perpotongan saja sebagai pengingat ya. Jadi atau sebagai tambahan lebih tepatnya. Jadi yang dependent itu yang bergantung, nanti grafiknya atau diagramnya berbentuk seperti ini, garisnya diteruskan. Sementara yang independen tuh garisnya cuma satu kali perpotongan. Nah, basis. Jika V adalah suatu ruang vektor dari S sendiri merupakan himpunan ada vektor 1, vektor 2 sampai vektor berhingga R, merupakan satu himpunan berhingga dari vektor-vektor V, maka S disebut basis untuk V jika memenuhi dua syarat, yakni S bebas linear dan S merantang di V. Oke, untuk itu coba kita lihat, nanti kita lihat contohnya ya. Dimensi dari ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks A disebut rank. Oke, sebagai contoh ada soal tentukan basis dan dimensi dari SPL berikut. Tadi dimensi itu dalam hal ini disebut dengan rank. Ada SPL dengan persamaan X plus Y plus Z plus W sama dengan 0. Kemudian min X plus 2Y min W sama dengan 0. Untuk mencari basisnya adalah yang pertama, representasikan SPL ini ke dalam matriks. Yakni kalau sudah menjadi ini berarti namanya apa tadi? Matriks augmentasi.
X, Y, Z karena tidak ada koefisiennya maka ditulis 1, 1, 1, 1. Kemudian yang bawahnya ada min 1, Y-nya X, Y, Z, W. Oke. Min 1, kemudian karena di situ ini disusun berdasarkan itu ya. X, W, Z, WX, YZ, sorry, WX, YZ, WX, YZ. Jadi W-nya ditaruh di depan. Oh iya, disusun berdasarkan ini. W-nya pindah ke depan, X-nya pindah ke 2 sini, dan di sini 0 karena di sini tidak ada, di persamaan kedua tidak ada Z-nya, maka ditulis 0 sama dengan 0. Oke, kemudian setelah itu diubah menjadi, nanti diusahakan agar menjadi segitiga atas. Jadi ya sama menggunakan operasi baris elementer. Baris 1 awalnya ini, kemudian untuk baris kedua merupakan hasil penjumlahan dari baris B2 sama dengan B1 plus B2. Begitu seterusnya. Yang operasi kedua adalah mencari sepertiga dari baris kedua agar ininya bernilai 1. Awalnya 3 agar menjadi 1. Kemudian dilanjutkan lagi dengan min B2 plus B1 sehingga hasil seperti ini. Jadinya kalau sudah seperti ini, tinggal dioperasikan. W persamaan W plus X plus 3 per 2Z, Y-nya nggak ada ya karena 0, sama maka W-nya adalah min X plus min 2 per 3Z. Sementara untuk Y, untuk yang persamaan kedua, Y plus sepertiga Z, Y-nya ini plus sepertiga Z, maka Y-nya sama dengan min sepertiga Z. Misalkan X itu direpresentasikan menjadi S dan Z direpresentasikan menjadi T, maka sama saja dengan W sama dengan min S min 2 per 3T, sementara Y-nya adalah min sepertiga dari T. Karena tadi Y, Z-nya sama dengan T. Kemudian dari sini diubah membentuk ruang solusi dari SPL. WX, YZ yang tadi diibaratkan menjadi ST, kita kembalikan lagi ke sini. Min S min 2 per 3T, kemudian ini yang persamaan yang ini ya, W, kemudian kita arahkan ke sini, kemudian X-nya karena sama dengan S, tadi W sama X sama dengan S, maka kita tulis S, Y-nya min sepertiga T, kemudian Z-nya sama dengan T, maka tulis di sini. Hasilnya adalah min 1, 1, 0, 0. Min S, min 2 per 3T sama dengan ini. S-nya dipindah keluar menjadi seperti ini. Kemudian ditambah ini, min 2 per 3. Yang kedua, nah di sini sebenarnya ada yang belakang ada T-nya ya, saya tambahkan bentar. Di sini ada T-nya kali T, sehingga ketika dilanjutkan yang menunjukkan bahwa vektor V1 sama dengan ini dan ini merentang di ruang solusi tersebut karena V1 tidak saling berkelipatan satu sama lain, maka kedua vektornya saling bebas linear. Solusi tersebut merentang pada ruang solusi tersebut karena V1 dan V2 tidak saling berkelipatan satu sama lain, maka kedua vektornya saling bebas linear. Jadi V1 V2 adalah basis bagi ruang solusi SPL yang dimaksud yang berdimensi 2. Atau contoh yang lain, kita kemarin saya melihat dari atau saya dapatkan dari usulan soal untuk UTS yang ternyata UTS-nya dialihkan ke ini. Itu ada dari soalnya kelompoknya Mas Irfan, Mas Hikam sama Mas Judi. Di
sini ada soal find a basis of subspace, temukan basis dari ruang vektor berdimensi 3 yang berdasarkan vektor 1, vektor 2, vektor 3, vektor 4, temukan basisnya. Caranya adalah gabungkan keempat span tadi menjadi suatu matriks 3, 2, 3, min 6, 4, 6, 9, 7, 6, dan kemudian 0, 2, 6. Kemudian ditransformasikan sehingga membentuk bentuknya akhirnya seperti ini, seperti segitiga atas, namun elemennya ini 0, 0, dan ini juga 0, sama seperti yang tadi ya. Ininya 0, ininya 0, 0. Kemudian untuk mencari basis perlu diketahui apakah V1, V2, V3, V4 itu independen secara linear atau independensi linear. Maka diselesaikan bersamaan ini. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan 4 dikalikan apakah sama dengan 0. Dari hasil bentuk matriks row echelon ya tadi, oh ya saya baru ingat namanya row echelon yang ada 0, 0 di sini, kemudian 0 di sini. Oke. Terlihat bahwa V1 dan V3 merupakan independen secara linear karena S1 lambda 1 dan lambda 3 sama dengan 0. Jika dikalikan dengan matriks tersebut. Maka hasilnya adalah ini 1 dan 0. Kemudian dari pivot kolom tersebut didapat bahwa V1 V3 adalah basisnya. Sehingga basisnya adalah 3, 2, 3 dikembalikan ke yang soal 3, 2, 3 dan vektor 1 dan vektor 3 dan 9, 7, 6. Nah, berarti dari soal ini yang merupakan vektor adalah 3, 2, 3 dan 9, 7, 6. Itu contoh yang lain. Nanti akan lebih jelasnya di contoh soal yang lain lagi. Kemudian ada yang namanya linear mapping atau pemetaan linear. Pemetaan linear itu jika V dan W adalah suatu ruang vektor dan F adalah suatu fungsi yang mengasosiasikan vektor unik di W dengan setiap vektor di V, maka dikatakan F itu memetakan V di W. Penulisannya seperti itu. Suatu fungsi itu memetakan V ke W, atau W sama dengan hasil dari, atau W merupakan hasil dari pemetaan V dengan fungsi F. Contohnya, nah di sini, original datanya, matriksnya berbentuk seperti ini. Ketika masing-masing elemennya, di sini ada fungsi rotate misalkan ya, maka hasilnya seperti ini. Fungsi rotate sebanyak 45 derajat ke kiri, berarti tanda minus ya. 45 derajat, maka hasilnya seperti ini. Yang awalnya di sini akan berpindah ke sini. Yang awalnya di sini akan berpindah ke sini. Nah, yang titiknya di sini akan di sini. Nah, ini fungsi rotate. Sementara kalau kita lihat dari B ke C, maka stretch along the horizontal axis. Berarti ini merupakan pemetaan dari matriks pertama dengan fungsinya adalah memisahkan, memberi spasi. Oke, dikasih jarak kan, dipotong berdasarkan horizontal aksisnya. Kemudian ada juga contoh yang selanjutnya adalah general linear mapping. Ini diputar dari original datanya, kemudian menggunakan fungsi tertentu sehingga menghasilkan ini di sini. Nah, linear mapping adalah pemetaan linear, pemetaan dengan suatu fungsi tertentu yang menghasilkan representasi dari matriks dengan cara yang berbeda. Oke. Linear mapping maupun affine mapping, karena di situ merupakan baru perkenalan, nanti akan lebih banyak dibahas pada chapter 3 dan chapter 13, begitu juga dengan yang lain. Oleh karena itu pada video kali ini cukup sebagai perkenalan seperti itu dulu. Nanti selebihnya akan dijelaskan oleh pemateri atau presentator lain melalui video-video yang selanjutnya. Sekiranya itu presentasi dari kami. Sekaligus menutup video ini, kami Ahmad Subaryadi dan Winarko Saputro mohon maaf manakala apa yang kita jelaskan tidak sepenuhnya benar. Kami sama-sama belajar. Kami sama-sama berusaha untuk memahami. Melalui video ini kami hanya berusaha untuk sharing dari apa yang sudah kami
Harta. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.